Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Alfaris dengan NIM 202020207033 dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menampilkan video tentang metodologi pengajaran saya yang dengan materi pemanasan global atau perubahan iklim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Siang, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Oji. Silakan dipimpin teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Sinta ada, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Dia, Hadir, Pak. Loren, Hadir, Pak. Oji, Hadir Pak. Akmal. Hadir Pak. Baik, sepertinya hadir semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang efek rumah kaca. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan bertanya kepada kalian, bagaimana jika kondisi bumi kita terus mengalami pemanasan? Tindakan apa yang akan kalian lakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Yang bisa angkat tangan? Misal, Pak, Ya, penanaman pohon itu kan untuk apa? Reboisasi. boleh. Ada lagi? Saya Pak, mengganti penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan dengan menggunakan energi alternatif. Baik, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang bisa? Untuk orang lagi? Oke, kalau nggak ada kita langsung ke materi. Jadi anak-anak, setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk mengurangi pemanasan global itu akan sangat berdampak bagi bumi kita agar bumi kita itu terjaga dan tidak mengalami kerusakan. Di sini Bapak akan membagikan tim pada kalian. Untuk tim kanan ini ada Sinta, Lia, sama Oji. Tim kiri sebelah Bapak ada Anissa, Loren, sama Akmal. Ya Pak. Untuk tim A itu terdiri dari kelompok penanya dan tim B itu kelompok yang menjawab. Ya, sebelum Bapak membagikan medianya, Bapak akan menjelaskan sedikit materinya. Anak, tujuan kita melakukan pembelajaran hari ini yakni kalian dapat menjelaskan pengertian dari efek rumah kaca itu, dan yang kedua bagaimana proses efek rumah kaca itu terjadi dari matahari ke bumi, sinar radiasinya. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan beberapa upaya yang dapat mengurangi pemanasan global di bumi kita. Gas. Baik, Bapak akan mengacak dua kartu ini. Yang ini kartu jawaban dan yang ini kartu pertanyaan. Jadi kalian sudah tahu kan kelompok yang bertanya tadi? Sudah, Pak. Kanan dan kelompok kiri. Ya. Baik, Bapak akan membagikan Penanya kan? pertanyaan dulu. Mau penanya kok. Iya. Boleh kan tidak? Apa ya? Ini, tolong diberi. Nanti akan ada dua sesi. Untuk sesi pertama kita akan memakai 3 kartu terlebih dahulu. Apakah semuanya sudah mendapatkan kartu, baik kelompok penanya maupun jawaban? Sudah. Baik, Bapak akan menjelaskan sistem permainannya. Jadi untuk kelompok penanya, kalian akan bertanya kepada kelompok penjawab, dan kelompok penjawab akan mencari jawaban yang benar dari pertanyaan kalian yang kalian sebutkan. Silakan kalian berdiskusi selama beberapa menit. Lalu masing-masing dari kalian, siapapun perwakilannya, akan menyampaikan jawaban dari kelompok penanya. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk kelompok penanya, silakan untuk Oji membacakan pertanyaannya.
Baiklah, jelaskan arah pantulan radiasi matahari pada proses efek rumah kaca. Nah, untuk kelompok penjawab silakan berdiskusi kalian. Arah pantulan radiasi matahari. Boleh menjawab Pak. Ya, silakan. Proses pemanasan secara langsung terbagi atas 3 proses, yaitu proses absorpsi, refleksi, dan difusi. Di mana proses absorpsi ini terjadinya penyerapan panas matahari oleh unsur-unsur yang ada di atmosfer yang menyerap radiasi, unsur-unsur tersebut yaitu adalah oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu. Kemudian dalam proses refleksi, pemanasan matahari oleh udara atau atmosfer dan awan kemudian dapat dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air di atmosfer. Selanjutnya, proses difusi yaitu terjadinya penyebaran sinar panas atau matahari ke seluruh atmosfer. Kemudian pada proses pemanasan tidak langsung diantaranya ada proses konduksi, konveksi, dan adveksi dan turbulensi. Pada proses konduksi ini terjadi perlambatan panas matahari pada lapisan udara bawah, kemudian mengalihkannya ke lapisan udara di sekitarnya. Kemudian proses konveksi yaitu terjadinya perlambatan panas oleh gerakan udara secara vertikal. Selanjutnya adveksi, terjadinya perlambatan panas oleh gerakan udara secara horizontal, dan pada proses turbulensi terjadinya perlambatan panas oleh udara yang tidak terarah atau berputar-putar ke atas. Sekian Pak. Baik, terima kasih. Jawaban yang menurut jawaban Akmal, apakah dari pertanyaan jawabannya apakah menurut kelompok penanya itu benar? Yes. Benar Pak. Benar, Pak. Beri tepuk tangan kepada Akmal. Baik, jawaban yang diberikan Akmal itu sangat lengkap, maka Akmal akan Bapak berikan poin sebagai tambahan. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari kelompok penanya, silakan untuk dia. Sebutkan lapisan-lapisan atmosfer.
Jawab. Ya, silahkan, Loren. Lapisan-lapisan dari atmosfer itu diantaranya ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, eksosfer. Baik, jawaban dari Listiani apakah benar? Benar. Benar, Pak. Benar. Ya? Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit mengapa lapisan atmosfer di bumi kita itu ada 7 lapisan, karena melindungi kita dari radiasi, dan kedua supaya tidak langsung terkena tidak terkena langsung sinar radiasi dari matahari tersebut. Maka dari itu lapisan atmosfer di bumi itu sangat penting untuk menjaga kita dari radiasi. Untuk pertanyaan terakhir, silakan kelompok penanya. Apa saja energi alternatif untuk mengurangi pemanasan global? Untuk mengurangi pemanasan global. Yang di tangan kanan itu. Gitu. Saya jawab. Silakan. Saya pertanyaan tadi energi alternatif. Jawaban dari kelompok kami adalah tenaga air, panas bumi, biomasa, tenaga surya, dan tenaga angin. Benar, Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok yang beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk ronde pertama sudah, untuk ronde keduanya sistemnya tetap sama, tetapi kelompoknya Bapak ubah. Jika kelompok ini sudah bertanya, maka kelompok yang ini akan bertanya dan kalian akan menjawab. Baik, Pak. Kelompok yang Bapak akan membagikan kartu pertanyaan kepada kelompok pertanyaan. Silakan. Masing-masing dari kalian siapa yang ingin bertanya duluan? Ya, itu tadi. Ya, Akmal ingin bertanya? Iya, Pak. Oke, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok penjawab, yaitu sebutkan upaya menanggulangi daripada pemanasan global. Kelompok apakah pertanyaannya sudah jelas dari kelompok penjawab? Mohon diulangi, Pak. Baik, saya ulangi. Sebutkan upaya menanggulangi pemanasan global. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Akmal. Yang pertama itu penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Kemudian yang kedua itu gunakan transportasi umum dan sepeda. Kemudian yang ketiga itu matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang keempat itu hemat air. Kelima ada reuse. Keenam reduce. Ketujuh recycle. Kedelapan itu adalah menanam pohon atau yang biasa disebut reboisasi. Kemudian kesembilan itu mengkampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Sudah jelas jawabannya? Sudah, Pak. Ya. Bagus sekali jawaban dari dia. Mohon beri tepuk tangan kepada dia. Selanjutnya untuk Anissa bertanya. Baiklah, pertanyaannya adalah mengapa lapisan ozon pada atmosfer bumi sangat penting? Tadi sudah Bapak singgung sedikit tentang atmosfer.
Baiklah Pak, saya ini menjawab. Lapisan ozon sangat penting karena dapat menyerap radiasi ultraviolet atau UV dari matahari untuk melindungi radiasi yang tinggi sampai ke permukaan bumi. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Izin bertanya, jelaskan pengertian efek rumah kaca. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Lauren. Secara umum, efek rumah kaca itu diartikan sebagai suatu proses naiknya suhu bumi yang disebabkan itu perubahan komposisi atmosfer yang menyebabkan sinar mataharinya itu tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Sedikit Bapak jelaskan tentang efek rumah kaca ya. Jadi apabila diartikan sesuai dengan prosesnya, akibat yang ditimbulkan dari efek rumah kaca itu adalah sebuah fenomena alam yang lumrah terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer bumi yang disebabkan oleh berbagai zat yang ada di permukaan bumi. Pada dasarnya efek rumah kaca ini merupakan fenomena alam yang menjadi permasalahannya adalah fenomena ini berjalan begitu cepat sehingga dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat berdampak di bumi kita. Sekian penjelasannya. Permainan kita telah selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian semua telah baik menjawab pertanyaannya. Bapak beri nilai plus nanti. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang efek rumah kaca adalah efek rumah kaca adalah proses naiknya suhu bumi yang disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer. Dan proses terjadinya itu sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi ini dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon ini menipis atau semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu yang ada di permukaan bumi. Kondisi ini akan menjadi lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida yang ada di bumi, karena dapat menahan pantulan sinar matahari sehingga suhu bumi itu meningkat. Adapun upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah ataupun mengurangi hal itu terjadi, yang pertama melakukan penghematan listrik, yang kedua menanam pohon atau reboisasi, tidak menebang pohon sembarangan, dan menggunakan energi alternatif, serta tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Nah, di sini ada tentang tidak menebang pohon sembarangan. Kalian pernah lihat kan di TV-TV bahwa ada orang-orang yang melakukan tebang pilih pohon. Jadi tidak sembarangan pohon yang ada di hutan mereka tebang. Itu karena adanya studi langsung dari mereka tentang bagaimana umur pohon itu, apakah sudah tidak layak ataupun layak lagi. Jadi mereka menebang pohon tersebut. Mungkin sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Bapak sangat mengapresiasi atas jawaban-jawaban kalian tadi serta kekompakan kalian. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian ingat serta kalian ajarkan kepada di masa yang akan datang. Amin. Bapak tutup kegiatan kita pelajaran ini untuk berdoa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Yang alamin. dari Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sekian video metodologi pengajaran saya harap bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan kalian yang menonton semoga bisa menjadi pelajaran bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.